Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tira Series akhirnya sudah merilis official trailernya dengan memperlihatkan banyak banget detail yang bisa kita dapatkan, sekaligus kita akan berteori liar mengenai apa yang terjadi dalam series nanti yang akan siap tayang pada tanggal 16 Desember tahun 2023 mendatang. Nah, buat yang belum menonton breakdown kita untuk Tira official teasernya, bisa kalian tonton aja, linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ gue udah menjelaskan mengenai terkait Tira itu seperti apa, bagaimana versi novelnya, dan juga bagaimana versi audio seriesnya. Udah gue jabarkan semuanya di Tira official teasernya ya, oke? Nah, sekarang kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Adegan awal kita bisa melihat kalau Suci yang diperankan oleh Chelsea Islan terlihat sini dia berlari di sesuatu ya, sepertinya dia sedang dikejar oleh sekelompok orang-orang yang dipimpin oleh orang berjubah merah yang ternyata karakternya bernama Angkasa yang diperankan oleh Iggy Fedley. Karena dalam teasernya kemarin ya, kita bisa melihat kalau Iggy Fedley yang akan berperan sebagai Angkasa ini, dia itu nggak pakai jubah merahnya, dan dia disitu udah terlihat bahwa dia akan segera menghadapi Suci yang siap untuk menghajarnya. Jadi kayaknya adegan ini nyambung dengan scene kemarin ya, seperti itu. Dan di sini sudah ada bocoran mengenai berbagai macam poster dari Tira Series yang sempat diadakan primer kemarin malam. Dan kayaknya berikut ini adalah villain di Tira Series. Ada Haikal, Angkasa, dan juga England. Karena terlihat dari aura merahnya lebih gelap dan juga backgroundnya yang jauh lebih kelam. Dan kalau kita udah melihat ekspresi mereka bertiga ini dari setiap posternya aja, mereka itu lebih mengarah ke villain ya. Menarik nih kalau kita udah melihat ya. Jadi kayak fix ya, untuk villain dalam Tira Series ini adalah mereka bertiga, yaitu Haikal, Angkasa, dan juga England. Tapi untuk karakter si Haikal ini sepanjang trailernya kita masih belum bisa menemukan apa kekuatannya, karena belum ada aksi mengenai dia yang begitu signifikan. Nah, sedangkan untuk England yang diperankan oleh Sari Kuswoyo sudah diperlihatkan dalam first look Tira, di mana dia memakai kunci rambut sebagai senjatanya yang sepertinya akan ia gunakan untuk menyerang Tira. Dan untuk Angkasa, sepertinya dia bisa terbang dan memanggil kutukan 9 naga itu untuk ritual penumbalan yang akan ia manfaatkan. Wow, GG ya, waduh. Setelah itu kita beralih ke adegan masa lalu Suci, di mana situ terlihat ternyata Suci sudah berlatih sejak dia masih kecil, dan dia sangat terinspirasi dari bapaknya, yang dimana ternyata sini ayahnya adalah seorang mantan stuntman. Di mana ketika Suci ingin mengikuti jejak karir ayahnya, si ayah ini memberikan anaknya sebuah jaket bertuliskan Asosiasi Stuntman Nusantara atau disingkat sebagai ASN. Nah, kemarin ada sebuah teori menarik dari Bang Eka dari Kramax dan juga Bang Onta dari Jagoan Kancil selama live kemarin ya, yang mengatakan bahwa kata Nusantara ini selalu dipakai di setiap project-project jagat sistema bumi langit, mulai dari Gundala, Sri Asi, bahkan sampai di series Tira ini nama Nusantara masih dipertahankan. Nah, sebenarnya ini adalah Easter egg kepada karakter Nusantara sendiri dalam jagat komik bumi langit, di mana dia digadang-gadang merupakan karakter kedua yang terkuat dalam jagat komik bumi langit. Nama aslinya adalah Nelson, yang merupakan pendekar antar galaksi, dan juga dia adalah mahasiswa dari kota Metropolis, dan dia dijuluki sebagai Panglima Pembantai Naga. Well, apakah jangan-jangan selama ini yang akan menyatukan semua patriot ke depannya untuk versi jagat sistema bumi langit itu adalah Nusantara sendiri? Well, kita lihat aja ya ke depannya kalau misalkan teori ini benar ya. Nah, sebenarnya ini adalah adegan yang menarik, yang ternyata sudah jelas asal kenapa Suci ini ingin menjadi seorang stunt woman. Selain karena dia itu sangat mengidolai seorang aktris stunt woman yang bernama Widya yang diperankan oleh Karna Suwandi, dia juga terinspirasi dari bapaknya yang memang juga pernah berkecimpung dalam dunia stuntman. Maka dari itu Suci sangat bersemangat sekali ingin menjadi seorang stunt woman.
Dan di adegan selanjutnya terlihat ada sebuah televisi tabung yang dimana jelas ini adalah adegan flashback, karena memang TV tabung itu udah ada sejak dari tahun 1970-an hingga sampai 2000-an awal. Anjir, zaman gua banget ya. Di mana sini kita bisa melihat ada TV tabung dan juga di sebelah kirinya ada VCD player yang masih menyala beserta dengan kaset VCD di bagian atasnya, yang sepertinya ini adalah kaset film yang pernah dibintangi oleh Karina Suwandi. Dan ajaibnya di bagian televisinya terlihat ada sosok yang mirip sekali dengan Tira versi komik. Nah, sepertinya nama Tira dalam seri ini sudah ada sejak awal, dan Tira ini udah pernah diperankan oleh Karina Suwandi semasa dia menjadi aktris. Maka dari itu, Suci di sini akan mengadaptasi nama Tira ini sebagai alter ego barunya untuk menjadi superhero di dunia nyata, yang wujudnya sama seperti yang pernah dipakai oleh Karina Suwandi ini. Jadi istilahnya ya, si Suci ini udah pernah melihat sosok Tira yang pernah diperankan oleh Karina Suwandi di sebuah film, sehingga si Suci ini akan terinspirasi nama Tira dari situ, Pak. Kalau di audio series justru berbeda, di mana nama Tira ini terinspirasi dari sebuah nama cahaya yang dikemukakan oleh kedua temannya ketika mereka bertiga akan bersiap untuk menyelamatkan ayah Suci yang sedang terperangkap di dalam sebuah gua dan terancam akan dilahap oleh seekor naga seperti yang digambarkan dalam mimpinya si Suci ini. Nah, selama Suci berlatih, dia sudah mencoba berbagai macam teknik bela diri yang ia pelajari, yang dimana tujuannya adalah untuk perbekalan dia ketika dia akan menjadi seorang stunt woman, mulai dari boxing dan yang lain sebagainya. Nah, adegan ketika Suci yang sedang berlatih boxing ini membuat kita callback kepada adegan Alana ketika dia masih berlatih di sasana Bu Sarita sebagai ibu tirinya dengan kepalan kedua tangannya yang begitu powerful. Selanjutnya kita beralih ke adegan di mana Suci yang ternyata dia sudah pakai jaketnya dan ternyata dia bisa melompat tinggi. Nah, ini adalah adegan yang memang gak ada sama sekali di versi Wattpad novelnya. Karena sebenarnya Tira ini adalah pure vigilante yang kekuatannya hanya sekedar fighting biasa, dan dia kebanyakan hanya mengandalkan berbagai macam gadget canggih yang ia miliki. Dan pure, dia itu gak punya super power apapun. Dan which is ini berbeda banget dengan versi jagat sistema bumi langitnya, Pak ya. Jujur gua sangat tercengang, yang dimana ketika dia terbang dan lompat tinggi ini, kalau kita udah lihat gayanya ya, membuat kita callback kepada adegan Sri Asi untuk pertama kalinya dia mendarat untuk menyelamatkan Gundala dari anak buah pengkor yang mengendarai sebuah truk yang membawa sejumlah serum amoral di film Gundala. Dan juga ini adegan yang membuat kita callback juga kepada adegan ketika Sri Asi tengah menghadapi Jagau di sebuah gudang penyimpanan persenjataan ilegal ketika Alana baru saja menitis takdirnya sebagai keturunan Dewi Asi di film Sri Asi kemarin. Setelah itu kita beralih ke logo screenplay Bumi Langit, yang dimana logonya masih berwarna merah, yang dimana warna merah ini sangat identik banget dengan kostum Tira, karena kostum Tira sepanjang dari versi komik lawasnya hingga ke versi komik sekarang itu selalu memakai warna merah, dan juga hal itu akan juga diangkat ke dalam series live action ini ya. Dan juga di bagian logo ini ada sebuah sisik naga di bagian backgroundnya sebagai tanda bahwa kekuatan dasarnya adalah kutukan 9 naga yang ada dalam tubuh Suci. Beralih ke adegan selanjutnya, di mana sini kita bisa melihat Suci tengah memperlihatkan aksi koreografinya di hadapan orang-orang yang selama ini ia idolakan. Salah satunya adalah Karina Suwandi, yang dimana sepertinya Suci sudah melamar sebagai stunt woman di sana. Dan ketika dia udah selesai diseleksi ya, akhirnya dia keterima menjadi bagian dari Asosiasi Stuntman Nusantara. Nah, kalau kita perhatikan dari background studionya ya, sepertinya ini adalah studio tempat berkumpulnya para stuntman berlatih, karena ini udah pernah keluar dalam adegan yang diputar dalam JFF kemarin saat Suci sudah masuk ke dalam sebuah asosiasi stuntman ini ya. Dan situ kita bisa melihat dia berlatih bersama dengan para seniornya untuk sebuah proyek film yang akan ia kerjakan. Dan di bagian belakang Suci ketika dia sudah menunjukkan aksinya, ada sebuah poster film yang sayangnya ini posternya nge-blur ya dan tidak fokus ke kamera.
Tapi sepertinya ini adalah sebuah poster film action yang pernah diperankan oleh Karina Suwandi sebagai aktris yang sangat digemari oleh Suci di sana. Lalu kita beralih ke adegan di mana Suci berlatih dan belajar dari Karina dengan menggunakan sebuah pistol, dan akhirnya dia menembak ke satu titik, yang dimana adegan ini membuat gua callback kepada adegan Floyd Lawton alias Deadshot, yang dimana dia juga menembak ke satu titik yang sama saat dia akan diangkat oleh Amanda Waller untuk menjadi pemimpin dari Suicide Squad dalam film Suicide Squad tahun 2016. Setelah itu kita beralih ke adegan Suci yang dimana dia di dalam sebuah kamar bersama dengan temannya, yaitu Maudie yang diperankan oleh Agnes Naomi, yang dimana dalam plot ceritanya Maudie ini adalah teman kampusnya sekaligus best friend dari Suci, yang dimana dia itu udah tahu bagaimana impian Suci menjadi Stunt Woman seperti apa, dan dia tuh udah tahu ya bagaimana Suci ini udah berjuang keras untuk menjadi seorang Stunt Woman yang sangat hebat seperti itu ya. Maka tadi itu terlihat di sini Maudie sebagai temannya terlihat sangat mendukung si Suci. Dan sampai itu kita bisa melihat di bagian belakang mereka ada beberapa poster film yang terpajang di kamar tersebut. Kita mulai dari poster dari sebelah kirinya yang merupakan sebuah poster film yang dimana sepertinya ini adalah poster film yang pernah diangkat oleh Indonesia Film Academy pada bulan Juni tahun 2018 ya. Dan setelah itu di bagian kanannya ada sebuah poster yang bertuliskan Return to the Universe, yang dimana di bagian teks logo universe-nya yang warna kuning ini sama banget dengan logo dari film Watchmen yang pernah dibuat oleh Zack Snyder untuk DC Universe pada tahun 2009 silam. Lalu di sebelah bagian paling kanannya ada sebuah poster matahari dan juga tata surya yang mengelilingi planet tersebut. Tapi di sini yang kita lihat adalah mataharinya, yang dimana kita tahu kalau matahari ini selalu mengeluarkan panas dan api yang membara, yang tentu saja ini sangat identik banget dengan kekuatan Suci yang selalu mengeluarkan kekuatan api dalam tubuhnya. Dan juga kalau kita udah bicara soal api ya, ini juga membuat kita callback kepada Riani alias Virgo yang sudah menjadi manusia yang selalu mengeluarkan api dari tubuhnya ketika dia sedang dalam keadaan panik. Dan juga ini nyambung kepada entitas Dewi Api sendiri yang menjadi titik ancaman untuk semua Adi Satria yang akan segera dibangkitkan oleh Gazul dalam setiap proyek film Jagat Sinema Bumi Langit. Lalu setelah itu kita beralih ke adegan banyak sekali kertas-kertas yang telah ditempelkan oleh Suci di temboknya. Sepertinya ini adalah daftar agenda kegiatan Suci, karena di sebelah kirinya ada sebuah tulisan kuis jam 8 pagi dan ada sebuah tulisan paper submit jam 12 siang. Lalu di bagian sebelah kanannya ada sebuah agenda di mana dia siap untuk syuting proyek filmnya. Karena seperti yang kita tahu ya, kondisi Suci dalam silsilah ini adalah dia juga merupakan seorang mahasiswi sekaligus dia juga adalah seorang stunt woman, yang dimana tujuannya adalah untuk menyalurkan bakat dan juga hobinya. Apalagi sekarang dia sudah menjadi mahasiswi tahap semester akhir yang akan menyelesaikan skripsinya. Jadi udah banyak banget agenda yang akan ia selesaikan dalam setiap harinya ya. Lalu kita beralih ke adegan di mana Suci berlari ke dalam kampusnya dan masuk ke dalam kelasnya dalam keadaan yang sangat terburu-buru. Nah ini tentu aja buat kita callback kepada adegan Riani dalam Virgo and Sparklings yang dimana dia selalu terlambat dalam masuk kelasnya dalam keadaan yang terburu-buru juga. Udah salah masuk kelas, salah masuk sekolah, waduh udah bokap tuh pak. Kocak-kocak. Setelah itu ada adegan lanjutan di mana Suci terlihat menembak satu titik target yang ia tembak menggunakan pistolnya, yang di sini dia dilatih oleh Karina Suwandi. Dan setelah dia udah menembak ke satu target ini ya, si Karina ini memujinya dengan mengatakan not bad for first timer, yang artinya tidak buruk untuk seorang pemula. Nah memang sini ya terlihat banget ya kalau Karina Suwandi sangat terkesima melihat perkembangan Suci yang sudah terlatih dalam skill menembak hingga bertarung, sehingga dia sangat antusias untuk melatih Suci di sana sebagai seorang stunt woman ya. Lalu kita beralih ke adegan ketika Suci akan melakukan pekerjaannya sebagai stunt woman, di mana tubuhnya diperlengkapi dengan bahan polimer, yang dimana bahan ini sering digunakan oleh properti syuting untuk mengamankan sang pemain stunt agar mereka bisa tetap aman walaupun tubuhnya sedang dalam keadaan terbakar.
Nah, kemungkinan project yang sedang dikerjakan oleh Suci ini adalah sebuah film action yang bergenre superhero, yang dimana kebanyakan film seperti ini udah pernah kita lihat ya. Salah satu contohnya adalah di film Fantastic Four ketika Johnny Storm yang pernah diperankan oleh Chris Evans sudah mengeluarkan api sekujur tubuhnya. Lalu kita bisa melihat adegan ketika Suci melawan segerombol preman yang ternyata itu bukan sebuah pertarungan beneran, melainkan itu adalah sebuah acting dan juga project yang sedang dikerjakan oleh Suci sebagai seorang stunt woman ketika dia sedang menghadapi mereka dengan menggunakan berbagai macam properti senjata. Dan juga lokasinya juga sama ketika sang sutradara sedang melihat acting yang mereka hasilkan di dalam set tempat tersebut ya. Nah, kemudian kita beralih ke adegan ketika Ben yang diperankan oleh Bisma Mulia, dia ini adalah teman sekaligus love interest bagi Suci dalam kampusnya. Nah, di sini terlihat dia sedang memberikan sebuah informasi bahwa 9 tahun lalu, tepatnya pada 9 September, yang dimana ini nyambung kepada ritual kutukan 9 naga yang sedang dibuat oleh angkasa yang diperankan oleh Egy Fedri tadi. Yang terlihat di adegan selanjutnya, dia akan menumbalkan 9 anak-anak ini kepada kutukan 9 naga yang sangat berbahaya tersebut. Nah, kenapa di sini Ben udah menyebutkan 9 tahun yang lalu ya? Nah, kemungkinan ini adalah tahun di mana Suci pada saat dia masih remaja, dia mengalami hal yang sama, di mana dia juga pernah menjadi korban dari kutukan 9 naga ini. Dan hal ini tentu diketahui oleh Ben, mengingat dia adalah sahabat karibnya Suci dalam series ini ya. Dan Ben memberikan informasi ini kepada Suci agar supaya dia bisa menghentikan aksi angkasa di sini yang memimpin jalannya ritual tersebut. Nah, dengan adegan Ben yang memberikan sebuah informasi yang sangat penting ini membuat gua ingat kepada karakter Kala yang diperankan oleh Dimas Anggara dalam film Sri Asi, di mana sepanjang filmnya dia selalu memberikan sebuah ilmu kepada Alana terkait dengan zaman-zaman era magi, bahkan sampai sejarah Dewi Asi yang meniriskan kekuatannya kepada para keturunannya yang sampai kepada Alana sekarang. Nah, pertanyaan sekarang adalah, dengan informasi yang sangat penting itu, dari mana Ben tahu kalau angkasa akan melakukan ritual itu? Kemungkinan Ben ini adalah anggota dari Jaga Bumi yang diutus oleh Eyang Mariani untuk memata-matai Suci sahabatnya sendiri, yang dimana potensi kekuatannya akan mereka gunakan untuk menghadapi ancaman Dewi Api di masa depan. Tapi lagi-lagi well, ini masih teori ya, yang dimana ketika Ben ini udah tahu kalau angkasa akan melakukan ritual ini kepada anak-anak di scene selanjutnya ya. Lalu ketika Suci udah merasakan kutukan 9 naga itu aktif di tengkuk lehernya, kepalan tangannya terlihat bersinar dan akhirnya dia bisa bertarung melawan para bandit yang berusaha untuk membunuhnya. Nah, terlihat di sini kepalan tangannya sangat bersinar seakan-akan api telah berkumpul dalam satu titik, yaitu di telapak tangannya. Dan hal ini membuat gua callback kepada karakter Marvel yang bernama Iron Fist yang sudah pernah muncul adaptasinya dalam series Iron Fist di Marvel Disney Plus. Yang dimana situ Iron Fist juga memiliki kepalan tangan yang sama seperti Suci dengan kepalan tangan yang sangat percaya. Namun bedanya kalau Suci sebagai Tira, dia itu menguatkan kepalan tangannya yang dimana tangan itu udah menguatkan energi api. Sedangkan untuk Iron Fist memiliki kepalan tangan yang berbentuk energi Chi yang ia alirkan dari tubuhnya sendiri. Lalu kita beralih ke adegan di mana Suci menceritakan itu semua kepada temannya si Maudie, yang seakan-akan Maudie ini gak percaya dengan kisah yang udah didapatkan dari Suci. Di mana situ dia udah menjelaskan bahwa ada 9 anak-anak yang dijadikan tumbal oleh sosok berjubah merah. Ya wajar sih ya, karena kejadian itu sangat minim sekali saksi yang melihatnya. Bahkan yang beraksi saat itu adalah Suci dan juga Ben, yang dimana mereka berdua ini bergerak langsung untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Nah, ini tentu aja berbeda banget dengan versi audio seriesnya, di mana sini teman cewek dari Suci ini selalu mendukung keputusan Suci sebagai Tira ketika dia untuk menjadi superhero, dan temannya ini gak ada keraguan apapun dalam dirinya untuk terlibat sebuah pertarungan bersama dengan kawannya tersebut. Jadi kayaknya Suci versi Jaga Cinema Bumi Langit ini hanya akan dibantu oleh Ben sebagai teman karibnya yang udah tahu semuanya terkait dengan masa lalu Suci sendiri.
Nah, kemudian kita beralih ke adegan ketika angkasa yang diperankan oleh Eki Fadli ini mengambang di atas gedung dengan tampilan berjubah merah di dalam sebuah kegelapan. Nah, kenapa gua masih curiga ya kalau dia tuh adalah Citrun sendiri, yang dimana dia kalau di komiknya itu adalah sosok penyihir yang bisa mengubah tubuhnya menjadi segerombolan asap yang pernah muncul dalam komik Tira Cahaya Kancuran karya Nono GM yang dirilis pada tahun 1970-an. Jadi teorinya sama yang kita pegang sampai sekarang ini ya, ketika video ini udah dipublish, adalah angkasa alias Citrun ini akan dimanfaatkan oleh Ghazul untuk membangkitkan salah satu panglima Dewi Api yang berkaitan dengan ilmu hitam, yaitu kelawar hitam yang jubahnya juga berwarna merah, sama seperti sekte yang dipimpin oleh angkasa dalam series Tira ini ya. Serta kalau kalian perhatikan pose angkasa yang mengambang di langit-langit seperti ini, tentu membuat kita callback kepada gambar yang diberikan oleh Eyang Mariani tentang roh setan, yang tentu saja wujudnya sudah kita lihat dalam diri Jatmiko yang nasibnya sampai sekarang itu masih belum diketahui apakah dia masih hidup atau udah tewas setelah di film Sri Asih kemarin ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kalau Ben gagal untuk menyelamatkan semua anak-anak tersebut karena mereka telah diculik oleh asap hitam yang berbentuk tengkorak ini, yang dimana ketika gua melihat sosok tengkorak ini akan buat gua callback kepada sosok Ghost Rider dengan asap hitam yang mengepul di bagian kepalanya dalam film Ghost Rider Spirit of Vengeance. Dan kalau juga kita perhatikan ya, sepertinya asap hitam ini adalah wujud dari Citrun itu sendiri. Jadi teori Citrun ini masih gua pegang teguh sampai sekarang, karena seperti yang udah pernah gua jelaskan di breakdown sebelumnya bahwa Citrun ini bisa mengubah tubuhnya menjadi sosok asap yang sangat tebal. Jadi ketika gua melihat adegan tengkorak yang ada asapnya ini adalah sosok Eki Fadli yang udah berubah menjadi asap hitam, alias ini adalah Citrun. Jadi gua langsung nebak ini adalah Citrun itu sendiri ya, mungkin seperti itu. Wah, gila sih. Setelah itu kita beralih ke suara dari angkasa yang mengatakan kalau Suci harus segera ditemukan dan harus dibunuh saat itu juga, atau kita semua akan mati. Nah, ini udah terlihat jelas bahwa angkasa sepertinya dia itu udah diperintah oleh seseorang yang kemungkinan besar orang itu adalah Ghazul, yang mungkin saja di balik layar si Ghazul ini menyuruh si angkasa untuk menemukan Suci agar mereka bisa memanfaatkan kutukan naga itu untuk membangkitkan kelawar hitam sebagai panglima Dewi Api. Mungkin seperti itu kalau kita teorikan dengan sosok para panglima Dewi Api yang udah pernah ditis dalam film Sri Asih kemarin ya. Gila nih. Lalu kita beralih ke adegan di mana sebuah mobil jeep yang dikejar oleh dua motor trail yang terus mengejarnya di tengah kegelapan malam. Nah, kemungkinan ini adalah adegan yang sama di mana dalam teaser trailer kemarin juga diperlihatkan kalau mobil jeep ini juga dikejar oleh dua motor trail di bagian sebelah kanan dan kirinya. Dan sudah terlihat jelas bahwa dalam mobil jeep ini ada Suci yang sudah memakai kostum lengkapnya sebagai Tira, yang dimana penampakannya sudah pernah kita lihat dalam teaser posternya setahun yang lalu. Nah, kemudian kita mendengarkan suara dari Ayah Suci yang diperankan oleh Matias Mucus yang mengatakan kalau kamu memiliki hati yang besar, walaupun kamu jatuh pasti kamu bisa bangun lagi. Nah, dengan dialog yang sangat menghangatkan ini, tentu ini membuat kita callback kepada Riani alias Virgo, yang dimana setelah dia udah tahu bahwa kedua orang tuanya itu menyembunyikan kekuatan api itu dalam diri Riani ini, mereka itu bertujuan untuk melindungi si Riani dari ancaman berbahaya. Well, semacam itu ya. Jadi ini adalah semacam nasihat orang tua kepada anaknya dan juga sebagai bimbingan orang tua kepada anaknya. Jadi vibe seperti ini tuh sepertinya ini adalah gabungan dari vibe Sri Asih dan juga vibe dari Virgo, yang dimana ada vibe keluarga, vibe persahabatan, tapi dicampur dengan vibe mistis, mungkin seperti itu ya. Oke, kemudian kita melihat kalau Suci yang sedang dalam sebuah kamar mandi yang sangat gelap, yang di mana sini kita bisa melihat ada aura kegelapan yang menyelimuti diri Suci, dan terlihat di bagian belakangnya ada sosok tangan yang akan menghampirinya. Nah, kemungkinan makhluk ini bukanlah seekor naga, melainkan ini adalah makhluk bertanduk yang siluetnya sudah kita lihat dalam official posternya, yang dimana di belakang Suci tampak ada makhluk bertanduk yang siap untuk menerkamnya.
Nah, dari bentuknya aja terlihat bahwa ini bukan seekor naga, melainkan lebih ke bentuk humanoid sih ya kalau yang gua perhatikan ya, tapi ada tanduknya. Nah, kira-kira siapa makhluk ini? Kalau kalian ada teori ataupun kalian menemukan detail mengenai makhluk ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Gua pengen tahu bagaimana jawaban kalian mengenai makhluk yang satu ini. Lalu kita beralih ke adegan terakhir, di mana Suci akan menghantam seseorang yang terbang ke atas, dan ada dua orang yang terbang di sini. Dan kalau kita perhatikan ya, orang yang terbang di bagian sebelah kanan ini, dia adalah pria yang dimana kemungkinan besar dia adalah tokoh kunci di balik ini semua. Tapi setelah gua perhatikan lebih detail ya, nggak jelas mengenai orang ini siapa. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini adalah Ben yang akan diperankan oleh Bisma Mulia sebagai teman dekat Suci. Tapi ada juga yang mengatakan kalau ini adalah sesuatu anak buah dari angkasa sendiri yang akan dirapi oleh Suci. Tapi entahlah ya, kenapa gue bisa ambil kesimpulan menurut gue ya bahwa ini adalah Ben. Nah, jika ini adalah Ben, berarti Ben di sini akan berkhianat kepada Suci, yang dimana dia selama ini hanya memanfaatkan pertemanannya kepada Suci untuk mendapatkan sebuah informasi terkait kutukan 9 naga yang pernah dialami oleh Suci. Lalu kemungkinan Ben akan melaporkannya kepada angkasa sendiri. Well, maybe ya, kok gue jadi takut ya kalau Ben ini akan berkhianat di akhir-akhir series ya. Dan kalau ini memang benar bahwa Ben akan berkhianat di akhir series nanti, maka ini sudah pernah terjadi pada Jared Miko dalam film Sri Asi, yang dimana dia awal-awal itu udah sosokan membantu si Alan dalam menghadapi kasus Prayogo. Ternyata di endingnya udah terlihat jelas bahwa dia adalah dalang di balik semua itu, karena dia menggunakan kalung roh setan yang diberikan oleh Gazul untuknya. Setelah itu, trailer ini ditutup dengan logo Tira dengan suara naga yang mengiringi logo tersebut di depan layar. Dan muncullah jadwal dari seri trailer ini yang akan tayang di Disney Plus Hotstar pada tanggal 16 Desember tahun 2023 mendatang. Jujur, dengan adanya trailer ini makin memperkuat kalau vibe yang akan dihadirkan dalam series ini bukan hanya vibe tentang vigilante doang, melainkan ada tema mistis lagi yang kembali dihadirkan oleh Bumi Langit itu sendiri ya. Karena jujur aja vibe-nya itu udah setengah Virgo, udah setengah Sri Asi, jadi literally udah setengah dark, setengah keluarga nih, jadi udah wow banget lah ya. Tapi let's say nanti ya kita akan bisa melihat hasilnya seperti apa kalau seriesnya udah tayang ya. Oke, itu coba mengenai breakdown trailer dari Tira, yang dimana semua spekulasi dan teori bahkan detail sudah kita jabarkan. Oke, sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan teori kalian sendiri yang gak gue sebutkan di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena disitu kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!